Halo, apa kabar teman-teman? Salam sejahtera. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada semuanya yang masih sering berkunjung ke channel tutorial ini. Semoga tetap cuan dan semangat ya garap airdropnya. Oke, di konten kali ini saya mau share tutorial tentang cara ngegarap functor testnet. Oke, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata dan banyak kekurangan ya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, konten ini saya tujukan untuk keperluan edukasi untuk member di grup Sekayang, agar teman-teman yang ada nanti nggak terlalu pusing ya mengenai cara ngegarapnya gitu, dan bisa dijadikan sebagai sarana atau media belajar ya untuk lebih cepat memahami dan mengerjakan garapan airdropnya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di functor testnet ini yang kita perlukan itu cuman dua ya. Jadi ada browser dan extension nanti. Dan wallet yang kita gunakan di sini menggunakan MetaMask. Berhubung ini garapannya di browser, jadi teman-teman juga harus punya wallet extensionnya, walletnya yang berbentuk extension juga ya. Tuh. Di sini yang mau saya contohkan menggunakan MetaMask, dan saya menggunakan browser Kiwi ya. Nah, untuk teman-teman yang lain misalkan kalau Kiwi terlalu berat, bisa dicoba pakai Mises browser juga ya. Jadi yang saya contohkan di sini menggunakan handphone. Dan buat teman-teman yang pakai PC atau laptop ya nanti tinggal disesuaikan aja ya. Bahkan kalau di PC atau laptop seharusnya sih lebih mudah gitu. Oke, berhubung ini untuk konten edukasi juga, jadi saya mau sekalian contohkan dari awal aja ya, dari pembuatan wallet juga gitu. Nah, ini berhubung kita butuh wallet dulu, jadi kita harus install dulu. Yang di sini saya pakai untuk MetaMask. Oh iya, ini jangan lupa ya, kalau misalkan kita pakai browser di handphone, di Android, di browsernya nanti jangan lupa di checklist desktop sites-nya ya, atau mode desktop ya. Ini di checklist atau di enable ya nanti biasanya tulisannya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa download extension MetaMask-nya. Tulisannya kecilan ya, bentar. Nah, seperti ini ya. Ini ada metamask.io ya, ini websitenya. Nah, kita bisa klik yang download MetaMask today. Oke, ini tampilannya nanti kayak gini ya, kalau misalkan desktop modenya udah di enable. Kalau misalkan belum, nanti kita nggak bakalan nemu menu Google browser gitu. Jadi kayak gini, langsung Android, install MetaMask Android. Ini kalau misalnya kita klik di sini, nah ininya nanti otomatis langsung ke checklist ya. Oke, kita klik yang add to Chrome, kemudian kita klik OK. Kalau misalkan ini udah selesai proses downloadingnya, kita cek dulu di titik 3 di sini udah ada belum. Nah, kayak gini ya, ini udah ada. Kalau misalkan wallet baru nanti akan muncul seperti ini ya. Kita tinggal klik aja ya, agree, kemudian create a new wallet ya. Create a new wallet ini artinya kita membuat wallet baru gitu. Kemudian kita scroll ke bawah sedikit, kita checklist dan kemudian klik yang I agree.
Nah ini untuk password, teman-teman jangan lupa ya, nanti diingat-ingat juga. Dan nanti setelah password ada yang namanya mnemonic word ya, atau recovery key, atau secret key ya, atau apapun itu namanya, intinya itu untuk nge-backup. Nah kata-kata itu nanti juga jangan sampai hilang gitu, karena itu tanggung jawab pengguna sendiri gitu ya. Oke, kita isi dulu ini, misalkan nah misalkan seperti ini ya. Ini kenapa saya kasih lihat, karena nanti ini walletnya juga nggak bakalan saya pakai gitu. Ini buat keperluan konten edukasi aja. Kemudian kita klik yang create new wallet. Nah ini ya, di sini direkomendasikan kita klik yang secure new wallet, my wallet ya. Nanti kalau misalkan kita klik yang ini, ada secret, ini nih kayak gini nih, ada 12 kata-kata bahasa Inggris. Yang ini kita harus simpan baik-baik ya, jangan dikasih lihat ke orang apalagi ya, karena nanti kalau misalnya ada orang yang tahu ini aset kita, isi wallet kita, nanti bisa diambil sama dia, walaupun handphonenya tetap kita pegang gitu, karena ini backup ya, ibaratnya ini pinnya gitu. Nah bentuknya seperti ini, jadi ini kita tulis ya, apalagi kalau buat teman-teman yang pelupa ya, ini sebaiknya kalian sediain aja buku atau note atau apa ya. Dan jangan lupa ini dikasih judul, misalnya ini MetaMask nih, kasih nama aja Mnemonic MetaMask misalkan atau apa, karena nanti makin banyak, makin lama kita main airdrop, wallet juga bakal makin banyak gitu. Jadi misalkan kita hari ini taunya cuman wallet MetaMask aja, besok-besok kan nanti ada lagi kita, akhirnya kita tahu ada wallet lain namanya Trust Wallet misalkan, atau namanya Safevault, atau misalkan Mio Wallet atau Phantom atau dan lain sebagainya. Dan itu banyak dan akan pusing banget gitu ya kalau nanti teman-teman ujung-ujungnya kehilangan atau handphonenya ganti ya, dan nanti kita mau ngimport isi wallet kita ke yang mana gitu kalau misalkan ini kita nggak kasih nama ya. Ini saran aja buat teman-teman yang pelupa ya. Nah ini nanti bisa kita simpan, atau misalkan kita klik kita tulis di buku lah misalkan seperti ini, terus misalkan kita kasih nama gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita ganti handphone, atau misalkan kita mau import ke komputer atau ke handphone lain, jadi kita nanti tinggal masukin ini aja, ngimport ini aja. Oke, ini kenapa saya kasih lihat ya, karena ini nanti walletnya juga nggak bakalan saya pakai gitu. Jadi ini buat edukasi doang ya. Habis ini mau dibuang ini walletnya. Nah setelah itu kan nanti ada yang kayak gini ya, ini kotak-kotaknya ada yang kosong, ada yang 3 ini. Nah ini isi sesuai nanti urutan yang tadi kita udah copy, yang udah kita tulis gitu ya. Kalau punya saya yang ini misalkan kayak gini ya, 1, 2, 3 ini old, terus range 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8x. Nah kayak gini. Kalau misalkan ini semuanya benar, ini tombol confirmnya bakal nyala dia. Kecuali kalau misalkan kita salah, nah kayak gini. Ini kita nggak bakalan bisa klik ya, atau bisa continue kayak gitu. Gitu. Jadi nanti huruf besar huruf kecilnya tolong diperhatikan gitu ya kalau mnemonic kayak gini ya, karena ini sensitif banget. Gitu. Oke, kita udah bikin wallet yang baru untuk testnet Functor. Nah terus ini juga sekedar saran aja gitu. Kalau untuk garap airdrop, garap testnet, dan wallet utama kita untuk tabungan nanti biasakan nanti dipisahin ya. Jadi jaga-jaga nanti kita, yang namanya juga belajar kan ya, kita asal klik terus kita connect kemana-kemana. Nah koneksi ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh beberapa
vendor-vendor atau orang-orang yang jahat itu untuk menguras isi wallet kita nanti gitu. Kalau bahasa kitanya teman-teman yang udah lama itu disebutnya ngedrain gitu ya, atau wallet kita kebajak lah gitu istilahnya. Nah, untuk mengurangi potensi itu sebaiknya gitu, sekedar saran, jadi nanti wallet kita bikin misalkan 3 lah seperti ini ya. Terus ini wallet yang pertama nanti misalkan kita buat untuk tabungan, terus wallet yang kedua kita buat untuk airdrop ya, kayak gini. Terus kita bikin wallet yang ketiga misalkan ini untuk testnet ya. Nah, jadi kegiatan airdrop, testnet, dan wallet utama nanti dipisahin gitu demi keamanan aja. Atau kalau buat teman-teman yang nggak mau ribet sih ya di satu walletin juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya resikonya nanti seperti itu. Gitu. Kalau saya sih biasanya seperti ini. Gitu. Karena dulu juga saya pernah ke drain dan itu ya mungkin buat teman-teman yang lain nominalnya kecil ya, tapi buat saya itu lumayan gitu. Hampir 400 sampai 600 dolaran waktu itu ke drainnya. Tahun 2019 ya kalau nggak salah itu, dan isinya lumayan banyak gitu. Dan karena waktu itu saya juga lagi rajin-rajinnya drop bot yang dapat koin-koin mecin dari ETH ya sama BSC pada waktu itu baru netes ya, itu lumayan banget lah gitu, dan nyesek banget gitu sampai sekarang. Tapi ya lumayan lah, itu jadi pelajaran ya. Nah, misalkan kayak gini nih, atau misalkan kalau teman-teman yang lebih detail dan lebih spesifik, ini misalkan testnet ini gue mau pisahin gitu. Nah, misalkan ini kalau kita sekarang yang mau kita garap kan Functor. Nah, dia biasanya kita bikin lagi wallet baru khusus untuk testnet Functor misalkan kayak gini. Nah, itu lebih bagus lagi gitu, walaupun lebih ribet ya. Karena nanti kan testnet nggak cuma ini doang gitu, ada ribuan ya. Kalau misalnya emang kita rajin ngegarapnya banyak, airdrop juga banyak sebenarnya gitu. Jadi nggak cuman yang di share di grup aja. Kalau mau nyari ya banyak lah. Nah, ini kita wallet udah selesai. Sekarang kita klik link garapan dari Functornya ya. Di sini ada, teman-teman nanti lihat aja di grup. Kemudian kita buka tab baru, kita kopikan linknya, kemudian kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah tampilan Functor itu seperti ini. Oke, setelah terbuka, di sini kan ada kolom kotak create new account ya. Nah, di sini teman-teman klik yang ini, to continue, click here to install the extension. Jadi kita nanti ngedownload extension Functornya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal klik yang add to Chrome, kemudian klik OK. Nah, di sini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita tinggal klik yang connect wallet. Nah, di sini kan muncul seperti ini ya. Kita klik yang MetaMask. Kemudian kita pilih wallet mana yang mau kita gunakan gitu. Jadi berhubung tadi saya bikin wallet khusus untuk Functor, jadi kita klik atau checklist yang ini ya. Kemudian kita klik next, kemudian confirm. Oke. Nah, kemudian di sini statusnya we can't connect your wallet. You need an invitation code ya. Nah, ini invitation code-nya yang ini bisa di copy yang tadi ya, dari yang sama dengan ini sampai ke 33.
kalau enggak itu di grup udah ditulis kok gitu. Nah ini nanti kita paste di sini. Jadi seperti ini ya. Tuh. Kemudian kita klik yang enter. Salah ke paste yang ininya lagi. Ini yang ini aja sih, bentar. Copy. Paste. Nah ini nih, yang dari sama dengan sampai ininya hapus aja. Nah kayak gini nih, ini kode referralnya kayak gini. Tuh masukkan. Nah kalau udah masuk ini jadi tampilannya kayak gini. Tuh kayak gini ya. Nah tugasnya di sini kalau misalkan teman-teman mau sih ini bisa nge-referral ya. Nah di sini ada link invitation teman-teman masing-masing. Kayak gini. Ini tugasnya di activity kita klik tinggal check in aja tiap 24 jam. Nah kayak gini. Kalau misalkan nanti ini nggak kebuka, teman-teman bisa buka lagi extensionnya dari sini. Kita ke functor mode. Nah kayak gini, ini tinggal klik check in di sini, seperti ini. Jadi nanti ini dia jalan sendiri nih, nambah sendiri ya. Gitu. Dan ini tiap 24 jam sekali, jangan lupa di check in, karena ini ada check in strike-nya juga. Nah tugasnya cuman gitu doang gitu untuk sementara ini. Gitu, gampang ya. Jadi selamat mengerjakan. Oke, semoga tutorialnya juga mudah dipahami. Kalau misalkan teman-teman masih kesulitan, silahkan kirim screenshot ke grup juga, atau misalkan kurang jelas, silahkan di komen aja ya, jangan sungkan untuk berinteraksi ya di kolom komentar. Atau kalau pengen jelasnya sih ya mendingan sambil kirim screenshot aja lah gitu, biar nanti langsung bisa kejawab ya gitu. Terima kasih. Untuk konten kali ini kita cukupkan sekian, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.